Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif. Kali ini kita mau bahas Suzuki R3 Sport ya. Jadi ini varian paling sporty. Gila. Tapi sebenarnya kalau buat gua R3 Sport ini kayak Suzuki belajar. Karena waktu itu pertama kali R3 ini keluar, itu banyak hal yang membuat ilfeel gitu. Dan dari banyak kritikan, dari banyak reviewer segala macam, akhirnya Suzuki belajar gitu di mobil ini. Dan ketika perbandingan pertama kali mereka keluar dengan tipe GL dan GX dan kawan-kawan ya, di Suzuki Sport ini semuanya jadi bagus gitu. Pertama kita mulai dari desainnya yang kesannya itu emang R3 itu yang versi ini kurang menggugah sih, jujur aja sih. Jelek sih enggak, cuma nggak bikin kita nengok kalau gitu lihat di jalan. Kayak mobil yang generik aja gitu, biasa banget pas lihat di jalan. Tapi pas jadi sport jadi agak manis. Gue cukup suka dengan body kitnya karena jadi karakter. Kalau nggak ada body kit, ya sebenarnya body kitnya juga bentuknya agak kurang sih. Cuma kalau nggak ada body kit jadi kayak plong banget deh, kayak apa ya, kayak kosong banget. Dan di sini dikasih DRL ya. DRL versi Suzuki yang bisa dimatikan. Jadi bisa mati DRL-nya. Jadi ada tombol buat matiin DRL di dalam. Terus lampunya juga masih sama, udah ada proyektor dan sudah LED juga, tapi kurang terang sih menurut gua ya. Jadi kalau misalkan mau diganti, gantinya yang dalam sini aja nih. Jadi dia ada dua proyektor, jadi keren. Dan grillnya desainnya bagus ya, nggak overdone. Ini yang versi sport ini juga gue lebih suka sih dibandingkan dengan yang versi biasa. Jadi pas lihat R3 yang generasi ini, yang versi standar GX sama Suzuki Sport, ini jadi jauh lebih cantik. Dan kita lihat juga side profilnya, seperti yang gue bilang desainnya biasa aja. Peleknya sayangnya sama, masih kecil. Dia masih pakai pelek R15 185/65, harusnya dia 16 atau 17 kali ya. 16 mungkin udah oke. Dan body kitnya lagi-lagi membuat mobil ini jadi makin bagus, makin jejak, makin padu padannya makin cakep lah. Ini warna hitam pas banget juga, kelihatannya jadi keren. Dan sebenarnya ini basisnya sama XL7. Jadi kalau kalian beli XL7 cuma ganti casing luarnya doang, dalamnya sih sebenarnya sama ada beberapa perintilan yang bikin beda. Belakangnya pun juga bisa dibilang sama persis dengan XL7. Cuma beda di bagian bawahnya aja, sama di sini dikasih hitam-hitam ya. Tapi kalau warna hitamnya nggak perlu hitam-hitam lagi ya, udah sama juga sih sebenarnya. Dan bentuk belakangnya itu huge improvement yang lebih baik dibandingkan dengan R3 generasi pertama yang punya bentuk belakang kayak gini. Tapi pada saat itu kita nggak punya pilihan, karena waktu itu pilihannya kalau nggak itu ya Avanza. Kalau nggak Avanza, Veloz. Kalau nggak Veloz, Chevrolet Spin, tapi ya nggak lama umurnya. Sekarang udah banyak pilihan lain, udah ada Mobilio, BRV, dan kawan-kawan. Dan di belakangnya ini juga sudah lengkap ya, dia punya defogger, dia punya wiper, high mounted stop lamp. Cuma gue nggak begitu suka dengan desain sayap belakangnya sih, yang menurut gue terlalu overdone. Kebanyakan garis harusnya dibikin rata aja, mungkin lebih bagus. Sama di bagian sininya yang bikin kelihatan mahal, tulisan emblem Suzuki Sportnya warna biru. Sekarang kita buka belakangnya ya. Terus ini kebetulan lagi rata lantai semuanya, tapi sebenarnya bagasinya nggak jelek-jelek amat sih. Kita punya, nih di bawah ini ada tempat laci penyimpanan. Laci penyimpanannya itu bisa dibuka sebelah. Jadi nggak harus dua-duanya. Jadi kalau kita butuh buka cuma sebelah doang, di sebelah kirinya ada barang, tetap bisa kita ambil barangnya. Ini bagus sih. Jarang loh ada yang kayak gini sampai dibelah. Jadi dua. Nah, sekarang kita mau coba angkat baris ketiganya, versi yang paling rebah. Oke. Sekarang kita masuk dari bangku baris kedua. Dan teman-teman, mobil ini dijual, punyanya teman juga. Dia punya showroom namanya Pahala Auto, jadi link deskripsinya di bawah. Kalau misalkan kalian tertarik mungkin bisa coba cek langsung. Nah, untuk ke belakangnya, oke, sama seperti R3 yang kemarin. Dianya terlalu mepet sih, tapi nggak mungkin kan duduk segini ya. Ya mesti dimundurin lagi sih. Belakangnya tuh kepalanya agak sedikit mentok sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan R3 generasi sebelumnya tidak membaik, tapi terasa lebih luas karena dia punya kaca belakang yang cukup besar. Kalau misalnya kita mundurin, ini yang paling mentoknya, ya tentu saja kaki kita akan mentok, tapi kita masih dapat ruang kaki di bagian bawah sini sih. Oke, kalau mentok begini kita nggak bisa nyender malah kepala sama sekali karena langsung kena ke plafon. Ya itu kelemahan R3 sih. Emang dia nggak bisa ngasih bangku baris belakang yang lega seperti halnya yang generasi sebelumnya juga nggak lega juga kan. Mungkin nanti di generasi berikutnya harus lebih lega lagi sih. Ya, sekarang kita ke bangku baris tengahnya. Dibanding dengan R3 yang model sebelumnya, kursi-kursi di R3 yang baru ini agak downgrade ya, terutama dari fabriknya. Fabriknya jadi lebih kasar, nggak sebagus R3 yang lama.
Tapi kita tetap dapat armrest di bagian sini. Sebelah kiri juga bisa nyanderin tangan. Dan kaca tengahnya tetap lega, lebar. Termasuk juga pintunya juga lebar. Dan plastiknya pun juga, menurut gue plastiknya kualitas materialnya masih bagusnya R3 lama dibandingkan dengan R3 yang baru. Sekarang kita ke depan. Oke. Sekarang dia sudah punya push start stop engine button. Keyless entry-nya bentuknya seperti ini ya. Ini dikasih cover. Ini bentuknya sederhana banget sih. Dibandingkan dengan mobil-mobil lain, ini kayaknya keyless yang paling tidak keyless bentuknya. Kayak ya udahlah, yang penting ada gitu loh. Nah, dulu gue ingat banget pertama kali R3 itu keluar yang generasi terbarunya ya. Itu kesannya kayak interiornya bentuknya sih berusaha modern, cuma head unitnya jelek banget dulu. Celong masuk ke dalam ya. Terus AC-nya masih putar-putar, even ke varian GX. Dan ketika Suzuki Sport keluar, interiornya berubah jadi warna hitam seperti ini ya. AC-nya sudah digital, terus head unitnya juga jadi rata ya. Walaupun tetap nggak kelihatan bagus sih, cuma jadi rata. Jadi terlihat padu padannya lebih bagus. Harusnya dari awal udah kayak gitu. Kenapa waktu keluar pertama kali itu masih banyak hal bikin mengecewakan, sehingga orang tuh kalau mau beli udah ada kompetitor. Contohnya udah ada Expander waktu itu 2017 ya kan. Terus apalagi sekarang ya kan. Sekarang udah ada apa? Udah ada Veloz baru, Avanza baru, Stargazer, BRV baru. Dan ketika masuk ke dalam mobil ini ya rasanya jadi agak sedikit ketinggalan gitu. Nah, tapi ada beberapa hal yang gue suka dengan mobil ini. Kayak contoh setirnya. Setirnya ini rasanya kayak kita megang setirnya VW atau Audi. Karena dia lingkarnya tipis ya. Gue seneng mobil yang kayak gini. Dan di sininya, gue nggak suka tuh kayak setir Toyota yang atasnya tuh dikasih kayu gitu ya. Pas dipegang tuh jadi rasanya aneh gitu. Nah, ini kayunya cuma di sini doang ya. Terus bagian sininya masih bisa dipegang nih kulitnya. Jadi bagus banget. Kalau sekarang tuh MPV pada gede-gede ya, besar-besar. Kayak cobain Stargazer atau Expander itu kan kayak lebar banget. Tapi nggak semua orang gue yakin suka dengan mobil yang lebar. Mobil itu masih terasa kompak. Jadi dari ujung ke ujung itu masih dekat ya. Center konsolnya kecil. Jadi kalau kita mau masuk-masuk gang itu lebih gampang harusnya dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Karena sekarang udah gede-gede banget gitu. Even Avanza sama Veloz aja udah lebar sekarang kan. Yang ini masih tetap kompak dan kecil. Terus di sini ada lubang AC ya. Buat dinginin minuman. AC double blower di atas masih sama, bentuknya kayak gitu. Dia belum ada day and night mirrornya ya. Sama untuk AC-nya ini lubangnya dia kurang ke tengah sih. Jadi kenanya ke bagian sebelah kiri sama ini ke kanan. Tapi oke lah, itu bukan hal yang terlalu harus dibahas. Dan speedometernya mungkin dia belum ngikutin yang lain yang kayak digital gitu ya. Tapi pas ngeliat dialnya sama angka-angkanya itu detailnya tuh bagus gitu, kayak mewah ya. Jadi kayak masukin lagi ke VW Audi lagi gitu loh. Nah, untuk yang versi baru tengahnya udah digital. Cuma secara quality design-nya ini bagus banget. Nah, ini yang gue bilang tadi, DRL-nya bisa dimatiin ya. Dan tombolnya kelihatan aftermarket banget nih, jelek nih. Nah, ada parking sensor, terus ada stability control ya. Dan dia belum ada cruise control seperti yang varian terbaru. Oke, ini kalau misalkan mobil ini ditambahin armrest gitu ya, pasti lebih enak lagi sih. Yuk, let's go, kita jalan. Sekarang kita udah jalan di R3 yang baru ya. Gue sebagai pengguna lama R3 yang versi pertama ya, sebenarnya dibandingkan dengan R3 yang kedua ini ya, kayak beda spesies sih. Kalau R3 yang lama tuh kan terkenal peredaman kabinnya bagus, terus suspensinya empuk gitu ya. Yang R3 baru ini lebih sporty. Walaupun namanya Suzuki R3 Sport sebenarnya kayak kakinya nggak ada bedanya sih. Cuma di R3 yang baru ini suspensinya dibikin lebih keras dibandingkan dengan yang lama. Terus yang kedua, peredaman kabinnya juga lebih terasa. Peredaman kabinnya tidak sebagus yang lama, terutama dari suara mesinnya. R3 itu kan suara mesinnya halus banget ya. Kalau ini masih terasa gitu loh. Dan suaranya ngebas. Memang mesinnya beda sih. Yang dulu kan K14, yang sekarang K15 ya. Jadi dari 1400 cc ke 1500 cc. Tenaganya ya meningkat cukup signifikan, terutama untuk yang varian otomatis. R3 lama tuh yang maticnya ampun deh, lemot banget, Masya Allah. Jadi kalau kalian mau yang bertenaga harus yang manualnya kalau R3 itu. Tapi di varian yang ini, maticnya itu udah lebih bertenaga dibandingkan dengan model yang lama. Terus kalau dibilang maticnya sama CVT enak mana gitu. Jujur untuk mobil kecil-kecil kayak gini, Matic CVT itu lebih berasa enak sih. Pertama dia lebih halus. Dan yang kedua, agak lemot nih.
pergantian giginya gitu. Tetap kalau untuk mobil-mobil kecil dibandingkan dengan CVT yang lama ya, CVT yang baru ini kan udah lebih modern ya, kayak misalkan CVT-nya Stargazer, CVT-nya Veloz, dan CVT-nya BRV terbaru ya. Dibandingkan dengan R3 terasa sih. Apalagi yang varian mild hybrid ya, yang terbaru lagi. Entah kenapa katanya kalau dikasih assist dari mesin listriknya harusnya lebih kenceng. Gue ngerasa masih lebih enak tarikan R3 yang ini, yang model sebelumnya gitu, yang sebelum pakai mild hybridan. Dan yang hybrid itu kalau kita lagi lampu merah lama, mesinnya berhenti, AC jadi panas karena kompresornya ikut mati juga. Dia karena kompresornya bukan kompresor listrik kayak mobil hybridnya Toyota atau mobil hybrid yang beneran, bukan yang mild doang gitu. Even Mercedes-Benz pakai mild hybrid juga, itu Mercedes-Benz sih AC-nya nggak panas sih. Ya kalau ini normal-normal aja, dan iritnya sama kok. Ini mobil iritnya banget sih. Untuk kelas LMPV menurut gue salah satu yang paling irit ya R3 ini. Jadi pas kita pakai itu bensin itu lebih awet aja. Memang Suzuki itu di generasi R3 yang sebelumnya itu agak ngaco MID-nya ya. Dibilangnya ada pernah jurnalis otomotif itu yang ngecek, ternyata dia itu deviasinya itu sekitar 30%. Jadi kalau misalkan dia bilang berapa 118, 116 itu sebenarnya angkanya di markup 30%. Yang ini sih sepertinya enggak ya, karena pas dicoba ini kan dipakai terus sama yang punya pahala auto tadi, anak kantor. Dia bilang enggak, irit juga kok. Jadi kayaknya angkanya tuh bener gitu. Dan handlingnya bener, dia lebih enak ya, body rollnya lebih minim. Tapi kalau reaction time-nya itu ya, setirnya agak susah buat lurus seperti halnya khas Suzuki ya. Even sampai Grand Vitara pun juga merasakan hal yang sama. Jadi sebenarnya plus minus sih. Kalau senang yang nyaman ya, di setirnya lebih nyaman, lebih halus gitu ya, lebih ke R3 yang lama. Tapi kalau lebih senang yang fun to drive sih enakan yang baru. Cuma steering response-nya kayaknya enakan yang lama deh. Agak susah lurus gitu loh tuh. Gak ngelurusin sendiri. Tapi kalau kita udah nyalain audio sih, suara mesin sih, suara luar sih nggak begitu berpengaruh ya. Karena tetap aja sejelek-jeleknya perdaman kabin R3 ini tetap bagus untuk di kelasnya sih kalau menurut gua ya. Tapi memang yang lama itu lebih kedap sih. Ya, itulah. Sama posisi duduknya gua agak kurang suka, lebih enak R3 lama ya. Kenapa jadi enakan R3 lama mulu ya? Iya, pertama kalau R3 lama kan setirnya maju banget ya. Yang ini setirnya agak jauh. Jadi ini harusnya gue lebih mundur lagi sebenarnya dengan tinggi 170 ya. Karena pedal-pedal itu agak sedikit maju. Tapi kalau gue mundurin, tangan gue kejauhan ke setir. Gitu. Sama posisi duduknya tuh bisa dibikin rendah banget ya. Kalau MPV sekarang kan tinggi-tinggi ya. Kayak nyobain BRV, Stargazer, atau Expander gitu kan. Mau direndah-rendahin, serendah-rendahin masih terasa tinggi. Ini masih bisa terasa pendek. Cuman pilar A di sini tuh gede banget. Jadi kita depan tuh ada Datsun ya, gak kerasa pendek gitu, masih terasanya wajar-wajar aja. Nah, untuk yang baru ini, itu tuh agak sedikit berbeda, karena basisnya masih mungkin sama dengan Suzuki Swift ya. Tapi Swift yang di India, dimana agak di downgrade gitu, dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Ya, karena kita lihat aja kan, Vitara yang masuk sini kan beda sama Vitara yang di Eropa kan. Ya, jadi kalau R3 Gen 1 itu masih ada Eropa-Eropaannya ya, karena produk global Swift-nya tuh sama yang dijual di Eropa. Kalau yang ini Swift-nya tuh udah mulai dibedain gitu. Jadi ya rasanya agak sedikit berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa lah, menurut gue ini mobil masih enak kok. Walaupun kalau kita ambil benchmark yang lama ada plus minusnya juga gitu loh. Yang lama ada yang lebih enak, yang baru ada yang lebih enaknya gitu. Tapi kalau soal kenyamanan tetap lebih yang lama sih. Yang ini lebih bertenaga, lebih irit, dan juga rasanya lebih modern. Tapi tetap sih, yang baru itu banyak penyempurnaannya. Mesinnya lebih bertenaga, lebih irit, lebih modern, fiturnya lebih banyak juga. Jadi dengan adanya R3 baru itu nggak membuat pemilik R3 lama itu terasa jadi jadul banget, nggak. Ini tuh mobil ternyata, kenapa kok kaca filmnya adem ya? Ternyata emang bawaan Suzuki itu pakai solar guard. Tapi untungnya Suzuki itu sadar diri gitu ya, dibandingkan dengan kompetitor dia masih punya banyak kelemahan. Makanya harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan kompetitor. Bayangin kan sampai 300 juta kita bisa dapat varian yang paling tinggi gitu loh. Dan harga secondnya pun juga menarik dibandingkan dengan kompetitornya.
Jadi sebenarnya R3 baru ini cocok banget buat kalian yang pengen MPV yang rasanya kayak sedan, yang pendek-pendek. Karena ya, you know lah, tau sendiri kan sekarang semuanya mau jadi crossover, mau jadi tinggi-tinggian. Even jadi XL7 aja, dia masih kelihatan pendek kok. Nggak setinggi itu gitu. Cuma karena body kitnya tetap aja rasanya mobil ini tuh kayak bawa Livina, tapi lebih keras dikit lah. Ya wes, buat teman-teman yang berminat bisa cek Pahala Oto ya. Ini orangnya ada di dalam kebetulan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya R3 yang model seperti ini generasi 2, coba komennya seperti apa di bawah. Saya Ridho Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.